Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Maulidina Riyadi dengan NIM B1 B1211038 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi pajak untuk memenuhi tugas individu yang diampu oleh Ibu Ratna Dewi SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Perpajakan. Baiklah, sebelum saya menjelaskan apa saja fungsi-fungsi pajak, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang dan dikenakan terhadap orang pribadi atau badan. Sifat dari pembayaran pajak ini adalah bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, di mana pembayaran pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan pajak digunakan untuk keperluan negara demi menyejahterakan dan memakmurkan rakyat. Hampir di seluruh negara pasti mencanangkan aturan pemungutan pajak baik kepada individu, masyarakat, maupun suatu badan. Adanya pemungutan pajak ini merupakan salah satu cara dari negara untuk tetap menjaga kemakmuran rakyatnya. Menurut apa yang tertera jelas di undang-undang yang berlaku, pajak sifatnya memang memaksa. Bersifat memaksa di sini karena pajak itu sendiri memiliki fungsi penting. Sehingga tentunya pemerintah tidak akan mencanangkan aturan ini bila memang tidak memiliki fungsi penting untuk pembangunan negara dan juga kemakmuran rakyatnya. Berikut ini akan saya jabarkan satu-satu apa saja fungsi-fungsi dari pajak tersebut. Yang pertama yaitu fungsi anggaran. Fungsi anggaran adalah fungsi yang letaknya di sektor publik, dan pajak-pajak di sini merupakan suatu sumber pemasukan negara dari wajib pajak ke dalam kas negara yang nantinya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan antara pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Yang kedua yaitu fungsi mengatur. Dalam fungsi mengatur ini, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan negara dan mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan, seperti di lapangan sosial dan ekonomi. Dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Contohnya, yang pertama, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. Yang kedua, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang. Yang ketiga, pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri. Contohnya, pajak pertambahan nilai. Yang keempat, pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Yang ketiga adalah fungsi redistribusi pendapatan. Dalam fungsi ini lebih menekankan pada pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Contohnya yang pertama, pengenaan tarif pajak progresif pada pajak penghasilan orang pribadi. Maksud dari tarif pajak progresif ini adalah penerapan tarif pajak kendaraan kepemilikan kedua dan seterusnya lebih besar dari tarif pajak kendaraan kepemilikan pertama. Tujuan dari diterapkannya pajak progresif ini adalah untuk mengendalikan pertumbuhan kendaraan pada suatu daerah. Yang kedua yaitu pengenaan pajak untuk membiayai pembangunan infrastruktur di negara ini seperti jalan raya, jembatan, dan lain-lain. Pengenaan pajak dibebankan kepada masyarakat yang mampu membayar pajak. Fungsi pajak ini juga bertujuan untuk membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat dan akan semakin meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang terakhir, fungsi stabilitas atau alat penjaga stabilitas ekonomi. Pajak sangat berpengaruh pada kestabilan ekonomi di Indonesia karena pemerintah bisa menggunakan pajak sebagai sarana untuk tetap menjaga ekonomi di Indonesia tetap stabil. Misalnya, pemerintah akan mengenakan pajak pada sebagian barang-barang impor agar hasil produksi dalam negeri bisa tetap bersaing. Fungsi ini juga berguna untuk tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan juga menjaga agar defisit perdagangan di Indonesia tidak semakin melebar. Pemerintah pun bisa menetapkan aturan pengenaan pajak seperti pajak penjualan barang mewah atau PPNBM kepada produksi impor tertentu yang bersifat mewah.
Upaya itu dilakukan agar meredam impor barang mewah yang akan berpengaruh terhadap defisit neraca perdagangan di Indonesia. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan mengenai hal-hal penting yang perlu kita ketahui tentang fungsi pajak untuk penstabilitas ekonomi Indonesia. Yang pertama, pajak sebagai sumber pendanaan pelayanan publik. Contohnya yang pertama di bidang infrastruktur. Penerimaan pajak yang diperoleh oleh pemerintah digunakan untuk membiayai barang dan jasa publik yang mendukung stabilitas ekonomi. Barang dan jasa publik ini meliputi pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan, transportasi, serta program sosial lainnya. Itu di bidang infrastruktur. Yang kedua, pajak ini sebagai pembangunan kekuatan dan pertahanan dan keamanan. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai program keamanan dan pertahanan negara. Keamanan yang terjaga merupakan prasyarat penting bagi stabilitas ekonomi. Penggunaan pajak di bidang keamanan meliputi pemeliharaan pasukan militer, peralatan pertahanan, serta perlindungan terhadap ancaman internal dan eksternal. Sektor keamanan membantu menciptakan iklim investasi yang stabil dan melindungi masyarakat dari potensi gangguan keamanan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir yaitu kebijakan subsidi. Pemerintah menggunakan kebijakan subsidi untuk membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu secara finansial. Subsidi dapat berbentuk pembebasan pajak atau pengurangan beban pajak tertentu bagi kelompok pendapatan rendah. Itulah penjelasan sedikit mengenai fungsi-fungsi pajak. Maka dapat saya simpulkan bahwa pajak menjadi sumber pendapatan negara sehingga diharapkan wajib pajak dapat menjalankan kepatuhan pajak dengan baik dan benar. Pada dasarnya, pajak yang disetorkan oleh wajib pajak pribadi maupun badan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran dan pembelanjaan negara yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi, istilahnya adalah dari rakyat kembali untuk rakyat. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai fungsi-fungsi pajak. Lebih kurangnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.